Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep keindahan. Ya, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kompetensi pengetahuan, yaitu memahami konsep keindahan. Kemudian kompetensi keterampilan, yaitu mempresentasikan konsep keindahan. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian keindahan. Yang kedua, dapat memahami estetika. Yang ketiga, dapat memahami perasaan keindahan. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat memahami asas-asas keindahan. Kita langsung saja ke materi ya. Apa itu keindahan? Sebelum Ibu berikan definisinya, kita lihat dulu gambar berikut. Mana yang kalian suka? Gambar di sini lokasinya sama-sama di pantai. Bedanya gambar yang pertama atau gambar yang A ini pantainya bersih. Sedangkan gambar yang B ini pantainya kotor atau banyak sampahnya. Nah, apa yang kalian rasakan jika melihat kedua gambar tersebut? Kita lihat gambar selanjutnya ya. Di sini ada dua gambar kamar. Yang pertama gambar kamar yang berantakan, kemudian yang kedua ini gambar kamar yang rapi. Ya. Nah, dari contoh gambar tersebut, dapatkah kalian menyebutkan pengertian keindahan? Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika berada di kamar yang bersih dan kamar yang berantakan atau kotor? Pasti rasanya beda ya. Nah, kita lihat definisi keindahan di sini. Keindahan adalah suatu objek yang dapat menimbulkan perasaan senang dan nyaman bagi para penikmatnya. Ya, jadi jika kalian berada di pantai yang kotor, tentunya perasaannya nggak akan senang ya. Begitupun ketika kamar kalian berantakan, pasti nggak akan senang. Pengennya dibersihkan, ya. Kita masuk ke definisi estetika. Estetika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas keindahan. Nah, istilah estetika pertama kali digunakan oleh Alexander Bogerton pada tahun 1762. Seorang filsuf Jerman ini yang pertama kali membicarakan tentang keindahan seni. Oleh karena itu, Alexander Bogerton ini dikenal sebagai bapak estetika dunia. Sekarang kita lihat pengertian estetika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Herbert Reed, ini estetika adalah kesatuan hubungan formal dari pengamatan yang menimbulkan rasa senang. Kemudian menurut Immanuel Kant, ini estetika adalah kesenangan yang dirasakan pada saat melihat benda. Nah, persoalan estetika pada pokoknya meliputi 4 hal. Yang pertama adalah nilai estetika, atau aesthetic value, kemudian pengalaman estetik, perilaku orang yang mencipta, kemudian seni. Nilai estetik ini yaitu ukuran atau tinggi rendah atau kadar yang diteliti dalam berbagai objek yang bersifat fisik maupun abstrak. Sedangkan untuk pengalaman estetik ini ada 2 macam, yaitu pengalaman artistik dan pengalaman estetik. Pengalaman artistik yaitu pengalaman yang dialami seniman pada saat membuat sebuah karya seni. Sedangkan pengalaman estetik yaitu dialami penikmat seni yang sedang menikmati suatu karya. Kita lanjut ke bahasan tentang perasaan keindahan. Ada beberapa perasaan keindahan. Yang pertama adalah kontemplasi dan ekstansi. Kontemplasi adalah dasar dalam diri manusia untuk menciptakan sesuatu yang indah. Sedangkan ekstansi adalah dasar dalam diri manusia untuk menyatakan, merasa dan menikmati sesuatu yang indah. Sedangkan nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik, ini nilai ekstrinsik adalah sifat baik dari suatu benda sebagai alat untuk hal lainnya. Sedangkan nilai intrinsik adalah sifat baik dari benda yang bersangkutan atau benda itu sendiri.
Sekarang kita masuk ke asas-asas keindahan. Di sini ada 6 asas keindahan. Yang pertama asas kesatuan utuh, asas tema, asas variasi, asas keseimbangan, asas perkembangan, dan asas tata jenjang. Nah, yang pertama adalah asas kesatuan utuh. Ini maksudnya adalah ketergantungan antara unsur satu dan unsur lainnya. Kemudian yang kedua, asas tema, ide dalam membuat karya. Yang ketiga adalah asas variasi. Ini adalah agar tidak mengalami kebosanan dalam menikmati karya. Yang keempat adalah asas keseimbangan. Ini agar suatu karya dapat seimbang, baik warna dan lain-lain. Kemudian asas perkembangan, diharapkan suatu karya ini dapat selalu berkembang, baik karyanya atau yang membuat karyanya. Kemudian yang terakhir, ini adalah asas tata jenjang. Baik, sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan japri pertanyaannya via WhatsApp ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.